Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Pemakan Jiwa. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 24. Cerita dimulai sebelum bangkitnya para mayat. Terlihat sebuah mantra yang menyegel jiwa-jiwa yang berada di dalam botol langsung terbakar begitu saja. Dan di saat yang bersamaan, para mayat langsung bangkit dari kematian setelah jiwa yang berada di dalam botol telah merasuk ke dalam tubuh mereka. Kemudian salah satu dari mereka bergumam, "Aku yakin kalau aku sudah mati setelah dibunuh oleh bajingan itu. Namun apa yang terjadi kepadaku? Tetapi yang aku perhatikan kalau tubuhku terasa sangatlah berbeda daripada yang biasanya. Apakah mungkin kalau tubuhku telah berubah?" Pada sisi yang lain, sang dukun berkata, "Monster Guangdong, apakah kau sudah bangun?" Namun orang itu sama sekali tidak menjawabnya. Akan tetapi yang ia lakukan adalah langsung melancarkan sebuah serangan kepada dukun itu. Saat mengetahui kalau dia sama sekali tidak bisa menyentuh sang dukun, ia pun berkata, "Siapa kau sebenarnya dan mengapa aku bisa berada di tempat yang gelap seperti ini?" Dengan menggunakan sebuah telepati, dukun itu berkata, "Aku adalah Xiaodongun dan kau telah dibangkitkan dari kematian oleh sang tetua Hyukrion, yaitu Big Wang. Jadi tunjukkan rasa hormatmu kepadanya sekarang juga." Seketika itu juga mereka semua langsung memberikan salam penghormatan kepada seseorang yang disebutkan oleh sang dukun. Cerita berpindah pada pertemuan Taesan bersama Dojin. Dengan kesalnya Dojin berkata, "Dasar bajingan, berani sekali kau menghinaku yang merupakan sang penerus dari salah satu keluarga seni bela diri terkenal dataran Murim. Tetapi sejak dari awal aku memang mencarimu karena ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu. Katakan kepadaku, butuh berapa lama lagi kau berencana untuk membebani Nona Harin?" Saat mendengar Taesan yang bertanya apa yang ia maksud, Dojin kembali berkata, "Kau hanyalah seorang sampah yang dibuang oleh keluarga Tembok Emas. Tetapi bagaimana mungkin kau sangat berani untuk menatap Nona Harin dengan menggunakan kedua mata busukmu itu?" Dengan santainya Taesan berkata, "Apakah yang kau maksud adalah kalau kau sedang mengincar tunanganku dan ingin menjadikannya sebagai pasanganmu?" Dojin kembali berkata, "Katakan kepadaku, mengapa kau tidak mau membatalkan pertunanganmu bersamanya? Jika kau memang peduli kepadanya, seharusnya kau membiarkannya mencari pasangan yang cocok untuk dirinya sendiri." Mendengar ocehannya, Taesan pun hanya tertawa. Ia berkata, "Biar aku tebak, kalau orang yang sangat pantas untuk hidup bersamanya adalah dirimu. Bukankah hal itu yang ingin kau katakan di hadapan semua orang?" Dengan kesalnya Dojin berkata, "Dasar brengsek, aku sama sekali tidak menyangka kalau keluarga Tembok Emas sangat berani meremehkan keluarga Xiaomun." Taesan berkata, "Entah mengapa tiba-tiba saja kau menyeret nama keluarga di antara kita berdua. Apakah mungkin kalau kau sama sekali tidak berdaya tanpa adanya keluargamu?" Terlihat Dojin sangatlah marah sampai-sampai tangannya langsung bergetar begitu saja. Lalu sambil berpaling, ia pun langsung mengajak Taesan untuk pergi meninggalkan ruangan itu agar mereka bisa berduel secara langsung tanpa adanya seseorang yang mengganggu pertarungan mereka. Di saat itu Dojin merasakan kalau dirinya telah terhina. Jadi ia pun berencana untuk memberikan sebuah pelajaran kepada Taesan karena dia begitu berani menghinanya di hadapan orang banyak. Tidak lama kemudian mereka pun telah sampai pada sebuah arena yang mana itu adalah sebuah tempat pelatihan para seniman bela diri aliansi Martial Hubei. Lalu Taesan berkata, "Bukankah kau mengatakan kalau kau akan memberikanku sebuah pelajaran? Jadi kapan kau akan menyerangku untuk memulai pertarungan ini? Asal kau tahu, aku sudah menantikan hal ini sejak dari kemarin." Dojin pun berkata, "Kau sudah menantikan ini? Apakah kepalamu sudah rusak karena kau begitu ketakutan kepadaku sampai-sampai kau mengatakan sesuatu yang seperti ini?" Taesan pun berkata, "Selama aku berdiam di tempat ini, aku pun menyadari akan sesuatu. Jadi aku berpikir kalau aku akan membutuhkan seseorang untuk memulai eksperimenku." Karena Dojin merasakan kalau dia akan bisa mengalahkan Taesan yang ia anggap sebagai seorang sampah, ia pun langsung berlari dengan sangat cepat untuk melancarkan serangan pertamanya. Di saat itu, Dojin begitu yakin kalau dia akan bisa mengalahkan Taesan hanya dengan satu kali serangan saja. Dan apabila ia berhasil mengalahkan Taesan di dalam pertarungan itu, maka ia akan bisa mendapatkan Harin untuk menjadi miliknya yang seutuhnya. Tetapi serangannya hanyalah sia-sia ketika Taesan yang melewati pergerakannya dengan begitu mudah.
Bahkan Dojin sangatlah terkejut ketika melihat Taesan yang menangkap pergelangannya sehingga membuat serangannya langsung terhenti begitu saja. Kemudian Taesan langsung memutar pergelangannya dengan sangat cepat sehingga membuat Dojin langsung berputar di udara dengan tangan yang terpelintir. Di saat itu Dojin langsung berteriak dengan sangat keras ketika merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa pada tangan kanannya. Pada sisi yang lain terlihat dua orang yang lainnya sama sekali tidak menyangka kalau tuan yang mereka layani telah terlempar ke udara. Lalu Taesan pun langsung menghempaskannya ke atas tanah dengan kepala yang mendarat lebih dulu sehingga membuat Dojin kembali berteriak kesakitan. Melihat pergerakan Taesan, salah satu dari mereka berkata, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Dia mampu membanting tuan muda dengan begitu mudah bagaikan seorang master bela diri yang berada di level atas. Kemudian Taesan langsung mengambil sebuah kipas yang digunakan oleh Dojin dengan menggunakan salah satu dari kakinya. Dan di saat yang bersamaan, Taesan langsung menendang kipas itu untuk melumpuhkan salah satu dari mereka karena Taesan ingin menjadikan mereka bertiga sebagai eksperimennya. Benar saja, bagaikan sebuah roket, kipas itu langsung mendarat tepat di kepala orang itu sehingga membuatnya berteriak kesakitan. Bahkan saking kuatnya serangan kipas Taesan sampai-sampai membuatnya merasakan kalau kepalanya terasa pecah. Seketika itu juga, ia pun langsung tersungkur ke atas lantai dalam kondisi yang sama sekali tidak sadarkan diri. Setelah mencoba untuk bangkit sambil menahan rasa sakitnya, Dojin berkata, dasar pengecut, kau menyerangku ketika aku sedang lengah. Tetapi asal kau tahu kalau ini sama sekali belum berakhir. Mendengar ocehan Dojin untuk yang kesekian kalinya, terlihat Taesan hanya tertawa karena ia menganggap kalau Dojin hanyalah seekor kutu yang bermulut besar. Bahkan Taesan hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika melihat Dojin bersama anggotanya telah bersiap membentuk sebuah formasi untuk melakukan serangan combo. Sambil berteriak mereka berkata, kali ini aku sama sekali tidak akan membiarkanmu untuk melakukan trik kotor seperti itu lagi. Jadi bersiaplah sekarang juga. Dojin bergumam, jujur saja aku tidak tahu trik apa yang ia gunakan untuk menjatuhkanku. Tetapi kali ini aku akan menunjukkan kepadanya bagaimana esensi yang sebenarnya dari seni bela diri keluarga kami. Namun mereka berdua sangatlah terkejut ketika melihat Taesan yang berlari menuju ke arah mereka. Taesan berkata, apa yang kau maksud kalau ini akan berakhir sedangkan aku sama sekali belum memulainya? Di saat itu mereka berdua langsung menahan pergerakan Taesan dengan mengunci bahunya secara bersamaan dan bersiap untuk melakukan serangan balik. Akan tetapi mereka berdua langsung terdiam ketika melihat tubuh Taesan yang berubah menjadi kepulan asap dan berdiri tepat di belakang mereka berdua. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Taesan langsung menghantamkan kepala mereka dengan sangat kuat sampai-sampai terdengar dengan jelas kalau tengkorak mereka telah retak. Seketika itu juga mereka berdua langsung tersungkur ke atas tanah dalam kondisi yang tidak sadarkan diri karena mereka merasakan rasa sakit yang begitu luar biasa pada kepala mereka. Beberapa saat kemudian terlihat Dojin secara perlahan langsung membuka kedua matanya meskipun yang ia rasakan kalau kepalanya begitu pusing. Namun Dojin begitu terkejut ketika mendengar anggotanya yang berteriak kesakitan setelah melihat Taesan yang melakukan sesuatu kepadanya. Menyadari kalau Dojin sudah bangun sambil tersenyum, Taesan berkata, ternyata kau sudah sadar, tetapi kau tenang saja karena sebentar lagi adalah giliranmu. Apakah kau tahu berkat kalian bertiga aku pun telah menemukan sesuatu yang menarik dan ini sangatlah mengesankan. Jadi haruskah kita mencobanya sekarang juga karena aku begitu penasaran energi apa yang akan aku dapatkan dari seseorang yang sepertimu. Mendengar itu, Dojin bergumam, apa yang terjadi kepadaku? Entah mengapa aku sama sekali tidak bisa berbicara. Bahkan sedikit pun aku tidak bisa menggerakkan tubuhku yang seakan-akan kalau aku telah terkunci. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh bajingan ini kepada kami? Cerita berpindah tepat di halaman aula pertemuan. Terdengar para tamu yang ada di sana telah berbisik satu sama lain karena mereka begitu penasaran apa yang sebenarnya dilakukan oleh Dojin kepada Taesan. Dan di antara mereka semua, terlihat Harin begitu khawatir kepada Taesan karena ia menyadari kalau Taesan bukanlah seorang seniman bela diri yang cukup kuat untuk melawan Dojin. Namun mereka semua langsung terdiam ketika melihat sang pemimpin aliansi Martial Hubei telah berkunjung ke tempat itu. Di saat itu mereka bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh sang pemimpin sampai-sampai ia datang ke tempat itu secara langsung. Sambil memperhatikan semua orang yang ada di sana, Liop bergumam, aku datang ke tempat ini hanya untuk melihat Taesan karena aku begitu penasaran kepada anak itu.
Tidak lama kemudian, ia pun langsung melemparkan pandangannya ke arah samping ketika merasakan kehadiran Taesan yang berjalan menuju ke arah mereka. Liop berkata, "Yang aku perhatikan, dia hanyalah seorang anak sama seperti semua orang yang ada di sini. Tetapi aku begitu penasaran apa yang dilihat oleh kedua tabib itu sampai-sampai mereka mau bersumpah setia kepadanya." Ketika Taesan telah berada di hadapannya, Liop berkata, "Apakah kau adalah Biok Taesan, putra kedua dari keluarga Tembok Emas? Tetapi apakah kau tahu siapa aku?" Mendengar pertanyaan yang secara tiba-tiba seperti itu, Taesan berkata, "Meskipun aku sama sekali tidak mengenalmu, tetapi yang aku perhatikan kalau kau terlihat begitu familiar." Sontak mereka semua sangatlah terkejut ketika mendengar Taesan yang menjawabnya dengan begitu santai. Mereka tidak percaya kalau Taesan sama sekali tidak memberi hormat kepada Liop yang merupakan sang penguasa aliansi Martial Hubai. Liop kembali berkata, "Taesan, katakan kepadaku, apakah sebelumnya kau pernah melihatku?" Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Taesan langsung mengingat siapa sebenarnya orang itu. Taesan bergumam, dia adalah seseorang yang datang kepadaku ketika dia masih muda. Kalau aku tidak salah, kalau dia telah datang kepadaku ketika kami melakukan negosiasi bersama aliansi Murim yang terjadi pada puluhan tahun yang lalu. Jadi kau adalah seorang bocah yang dulunya telah berusaha untuk menahan hawa kehadiranku. Kau adalah bocah yang memiliki kemauan yang sangat besar meskipun kau sama sekali tidak memiliki keterampilan seni bela diri yang mumpuni. Tetapi setelah puluhan tahun kau berhasil melangkah dengan cukup jauh sampai-sampai kau pun telah menjadi sang pemimpin aliansi Martial Hubai." Kemudian Liop berkata, "Saat ini aku ingin kalau kita akan berbicara sekarang juga karena ada sesuatu yang ingin kubicarakan kepadamu." Taesan berkata, "Hal ini sangatlah aneh. Seharusnya kau melakukan pembicaraan itu kepada seseorang yang ingin melakukannya secara sukarela tanpa adanya paksaan sedikit pun." Liop kembali berkata, "Aku datang ke tempat ini karena aku ingin berbicara dengan siapapun yang aku inginkan. Jadi kau adalah orang pertama yang ingin aku ajak berbicara." Sambil menunjuk kepada seseorang yang berada di sekitarnya, Taesan berkata, "Sebaiknya kau langsung saja berbicara kepada yang kedua karena aku sama sekali tidak tertarik untuk berbicara kepada siapapun." Saat mendengar orang itu yang bertanya entah mengapa ia harus berbicara kepada sang pemimpin, Taesan pun mengatakan kalau ini adalah sebuah kesempatan yang sangat langka untuk bisa berbicara kepada seorang warrior terkuat pada aliansi Martial Hubai. Melihat tingkah Taesan, Liop bergumam, "Apakah aku pernah melihat seorang bocah yang seperti ini sebelumnya? Bagaimana mungkin dia langsung mengabaikan sebuah kesempatan untuk bisa berbicara kepadaku secara langsung seperti ini? Jujur saja, aku pun penasaran apakah dia mengetahui kalau aku adalah sang pemimpin dunia seni bela diri saat ini." Sambil berjalan meninggalkan tempat itu, Taesan berkata, "Jika dia masih menjadi anak nakal yang seperti dulu dan mencoba memarahiku, maka tanpa pikir panjang aku akan menghajarnya." Namun situasinya akan menjadi semakin rumit ketika semua orang mengetahui kalau aku telah mengalahkan sang pemimpin aliansi Martial Hubai. Cerita berpindah pada sebuah tempat yang dikenal sebagai Black Iron, dan itu adalah sebuah pandai besi yang merupakan tempat penempaan senjata yang berada pada wilayah Yichang. Seperti biasanya, di saat itu para penempa telah bekerja dengan sangat keras untuk menciptakan sebuah pedang bersama yang lainnya. Namun tiba-tiba saja salah satu dari mereka langsung terdiam ketika merasakan sesuatu yang membuatnya menjadi sangat merinding. Lalu ia berkata, "Entah mengapa yang aku rasakan kalau hawanya begitu dingin dan juga kabutnya menjadi semakin tebal." Tepat di hadapannya orang itu berkata, "Mengapa kau berhenti begitu saja? Bukankah kita harus bekerja dengan secepat mungkin karena kita harus mengantarkan pedang ini kepada aliansi Martial Hubai?" Tetapi kemana perginya seseorang yang sudah aku suruh untuk mengambil perlengkapan yang lainnya? Namun orang itu langsung melemparkan pandangannya ke arah lain ketika ia menyadari kalau ada seseorang yang berdiri di balik kabut tebal. Ia pun bertanya apa yang dilakukan oleh orang itu karena ia menyadari kalau anggotanya sama sekali tidak menggunakan sebuah topi ketika mereka sedang bekerja. Akan tetapi setelah kabutnya mulai menghilang, ia pun menjadi waspada ketika melihat orang itu yang memercikan banyak darah yang seakan-akan kalau dia telah melakukan sesuatu kepada salah satu anggotanya. Ternyata orang yang menggunakan topi bambu itu adalah para mayat hidup yang melakukan penyerangan terhadap wilayah aliansi Martial Hubai. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.